wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang menyampaikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini kita kedatangan yang sangat istimewa, ya. Dia adalah yang muda. Kembali lagi kita kedatangan bintang tamu yang muda, yang berprestasi, dan istimewanya lagi mempunyai keistimewaan yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang berbeda dengan anak-anak yang lain, yaitu anak peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu, merupakan pemenang dari lomba Tata Boga Prestasi bidang dekorasi cake, juara 1 provinsi, juara 3 nasional, dan juga juara diploma harapan 1 lomba Battle of the Chef di Penang, Malaysia. Siapakah dia? Dia adalah El Fadri Bayu Saputra, siswa dari SLBN Prof. Dr. Sri Sudewi Maskun Sofyan Jambi. Dan tentu saja didampingi oleh guru pembimbingnya yang telah mendampingi siswa ini, yaitu Ibu Guskira Mayasari MPD. Kita berkenalan dulu ya, sahabat Disdik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Disdik, ini adalah Bayu. Panggilannya Bayu ya, Bayu ya. Panggilannya Bayu, dan juga Maya. Ibu Maya, izin saya panggil Ibu Maya, dan tentu ada Bu Ririn yang akan membantu menerjemahkan. Ya, baik. Bayu, apa kabar? Ya, sehat. Sehat ya, sehat, baik. Bu Maya sehat ya, Bu? Sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang di podcast Sahabat Disdik. Dan kita berbincang-bincang di sini mengenai prestasi dari Bayu, yaitu di bidang tata boga ya. Iya. Lomba dekorasi cake ini luar biasa sekali. Anak dengan berkebutuhan khusus tapi punya prestasi di bidang internasional, itu sangat luar biasa sekali. Sahabat Disdik pasti ingin tahu nih bagaimana nih backgroundnya Bayu gitu kan, kok bisa sih memenangkan di level tingkat internasional seperti itu. Baik, Bayu, bagaimana perasaannya setelah memenangkan lomba? Ya, saya merasa senang dan bangga karena sudah menang lomba. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke, iya, luar biasa sekali ya. Tentu senang, bangga, orang tua, sekolah itu pasti bangga sekali ya. Senang. Mungkin sahabat Disdik banyak ingin tahu nih Bayu, kenapa Bayu tertarik dengan dekorasi cake? Dari mana ketertarikan Bayu di bidang ini? Oh ya, karena suka memasak, terus ada yang lain-lainnya juga yang benar-benar karena kalau melihat untuk dekorasi cake itu kan cantik, bagus, betul. Jadi ada rasa ketertarikan seperti itu. Bayu sebelumnya pernah mengikuti kursus atau pelatihan di bidang dekorasi cake? Ya, belum pernah. Belum Kalau pernah. khusus belum pernah ya. Belum pernah ya? Belum pernah. Berarti memang dibimbing oleh Ibu Maya berarti ya? Ya, belajar sama Ibu Maya untuk lomba provinsial. Wah, luar biasa sekali. Nasional. Oke. Ada tokoh referensi nggak Bayu dalam mendekorasi cake? Mungkin kan banyak ini chef-chef yang cukup terkenal. Ada tokoh yang dijadikan panutan? Chef. Chef Arif. Ya, yang pertama Chef Arif, yang kedua Chef siapa? Ya, Chef Hardin ya. Chef Chef Hardin. Hardin. Oh, itu cukup terkenal ya, chef itu ya. Baik, dalam mendekorasi cake, Bayu dapat ide dari mana nih? Karena kan idenya cukup spesifik kan ini ya. Idenya dari mana? Idenya dari ibu guru, Ibu Maya pastinya, membantu untuk mengembangkan idenya. Sehingga kalau sendiri kan Bayunya kesulitan, jadi Ibu Maya mendampingi untuk mengembangkan idenya seperti itu. Seperti itu. Bisa sahabat Disdik bisa tahu nggak ini Bayu cerita sedikit mengenai
tahap-tahap ini dalam mendekorasi cake, mungkin dari ide, desain, itu kira-kira tahapnya apa saja? Yang pertama itu menentukan tema, kemudian yang kedua mendesain, kemudian menentukan warna dan menentukan jenis bahan-bahannya. Lalu mulai menghias. Belum menghias, ya. Pada saat lomba kemarin ada kesulitan nggak dalam mendekorasi cake? Sulitnya dalam komunikasi karena tidak paham. Ya, tapi bisa paham dengan melihat cara pembuatannya. Iya, wah luar biasa sekali ini Bayu ya. Mungkin teman-teman nih dari sahabat Disdik ingin melihat bagaimana Bayu ini mendekorasi cake ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sama Bu Maya, Bayu juga sambil mendemokan ini bagaimana sih dekorasi cake ini. Mungkin banyak sekali dari sahabat Disdik ingin tahu ya. Baik sahabat Disdik, masih di podcast sahabat Disdik, kita tunggu Bayu untuk melakukan dekorasi cake. Sahabat Disdik, masih bersama Bayu dan juga Ibu Maya di sini. Kita akan lihat yuk bagaimana Bayu mendemokan dekorasi cake. Silakan Bayu. Nah, lucu banget nih, bagus ya. Oke, baik Bu Maya, sambil Bayu mendekorasi cake, Bu Maya, kita ingin tahu nih, ini penyelenggaranya dari mana lomba ini, Bu? Lomba yang Siapa penyelenggara dari dekorasi cake ini? Kalau yang di nasional kemarin itu Kemendikbud Kemendikbud. Persnas. Kalau yang di internasional itu Asosiasi Sepenang. Berarti berbeda-beda ya Bu ya? Berbeda-beda. Karena untuk bisa ke Penang itu anak-anak harus bisa di nasional dulu. Jadi nanti anak-anak yang masuk 8 besar di nasional itu dilombakan lagi, nanti dipilih diambil 6 besar. Baru nanti kita per kelompok Mbak dalam satu lomba, dan pesertanya itu yang dari disabilitas hanya Indonesia 6 orang, selebihnya orang normal, para chef, mahasiswa. Oh, berarti ini umum ya? Umum, dan bukan yang termuda, khusus, peserta bukan termuda khusus juga. anak-anak disabilitas, Tidak, bukan kalau ya? yang di internasional. Tetapi kalau yang nasional itu seluruh peserta yang menang di tingkat provinsi itu memang pesertanya ABK semua. Iya. Lumayan, bisa ceritakan Bu, apa yang Ibu lakukan dalam membimbing Bayu sampai ke tahap ini? Dari awal Bu, kira-kira seperti apa? Dari awal itu saya hanya melatih tentang kemahiran tangan Mbak. Karena bagi saya kalau resep itu kan ketika kita membuat sesuai dengan resep itu pasti jadi. Tapi kalau kemahiran tangan itu yang susah. Jadi saya ajarkan pertama kali bagaimana cara dia melengkukkan tangannya. Seperti itu, cara dia menggoyangkan tangannya. Karena untuk dekorasi ini tangan yang bermain. Tangan bermain ya. Banyak tangan yang bermain. Berarti sering berlatih ya Bu? Iya, sering-sering melatih. Bu, pada saat lomba tentu saja kan ini Bayu dengan keterbatasannya gitu kan, sangat dibutuhkan peran dari Ibu Maya gitu. Apa peran Ibu pada saat Bayu lomba Bu? Saya mungkin agak keras ya Mbak sama Bayu dan yang lainnya, karena ketika mereka harus jadwalnya istirahat, saya suruh mereka latihan, karena setiap hari emang mereka latihan. Cara saya mendidik mereka itu beda. Saya ajarkan contoh satu terus saya tinggal. Karena anak-anak kalau kita di samping dia grogi. Jadi saya tinggal, nanti baru dia lihatkan hasil atau melalui video dia atau foto, atau saya lihat langsung baru saya koreksi. Seperti itu. Karena kalau langsung anak ABK ini rata-rata dia grogi kalau dia langsung. Tidak langsung ya. Makanya kita sambil ngobrol biar nggak grogi. Karena tadi kan kayaknya dari awal kan tangannya udah gemetar tuh ya Mbak.
Baik. Nah ini Bu Maya, kita ingin tahu nih lebih dalam lagi Bu, kira-kira bagaimana proses dari Bayu ini, mulai dari seleksi sekolah, nasional, proses perlombaannya sampai ke internasional ini, mungkin ada kendala atau seperti apa gitu Bu? Kalau kendala ya balik-balik lagi di komunikasi ya Mbak. Karena apa yang kita sampaikan dengan yang mereka terima itu beda persepsinya. Jadi ya kitanya harus berulang-ulang menyampaikan atau memberikan contoh seperti video atau gambar. Karena kalau kita menjelaskan via verbal kayak gitu, mereka beda persepsinya. Kalau untuk di tingkat provinsi dan dalam tiap tingkatan itu yang dia buat beda. Contoh waktu di provinsi itu kan travel kit. Jadi yang dia buat itu tas Chanel dari Pondan. Nah, kalau untuk yang di nasional dia membuat ikon Jambi. Mungkin disitulah nilai lebihnya kita dibandingkan peserta lain, karena kue yang kita buat itu dari gig labu kuning yang digulung menggunakan lapis legit. Karena lapis legit kan itu ciri khas, termasuk ciri khas bagian Sumatera ya Mbak. Setelah itu dia menonjolkan ikon gentala arasi, candi sama batik. Jadi di setiap sisi gignya itu menunjukkan ikon. Jadi ketika juri sedang berdiri di meja Bayu, dia sedang sambil membaca storytellingnya, membayangkan Jambi itu seperti apa. Berarti ada muatan lokal ya? Ada muatan lokalnya, kita menggunakan selai nanas. Baik, Bu, sebagai guru Bayu gitu ya, kira-kira mungkin sahabat distrik ingin tahu ya, apa sih yang harus dimiliki oleh siswa untuk kompetensi dasar dalam dekorasi cake? Tadi kan kemahiran tangan gitu, selain dari itu ada yang pertama tuh kemauan ya. Kemauan, mandiri. Karena kalau nggak mandiri kan susah. Ketika dia lomba kan dia tidak ada pendamping ya Mbak. Kemandirian, kemauan, kedisiplinan. Karena lomba yang di Penang itu waktunya hanya 1 jam 30 menit. Nah, kalau di sekolah dia bisa buat 1 hari, di lomba itu karena setiap latihan kita kan selalu di-review tentang waktunya, Mbak. Dicek waktunya. Pokoknya buat mawar harus 3 detik. Jadi harus selesai. Berarti harus cepet ya. Harus cepat. Manajemen waktunya juga gitu. semangat. Ketelitian seperti itu, Mbak. Berlatihnya berapa lama ini, Bayu? Lama, Mbak. Kalau dari provinsi sampai ke internasional itu sampai 8 bulan. 8 bulan, wah cukup lama. Berarti sekarang Bayu kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Dari kelas berarti 11. Ya. Nah, baik. Bu Maya sebagai seorang pembimbing, Bu, kira-kira menurut Ibu inovasi apa yang dilakukan untuk mengembangkan minat siswa? Mungkin banyak dari sahabat distrik nih yang ingin mendalami bidang dekorasi cake gitu kan. Kira-kira inovasi apa sih Bu yang harus dikembangkan untuk mengembangkan minat siswa? Inovasinya yaitu tadi Mbak, anak harus sering belajar, lihat referensi dari YouTube, dari media sosial lainnya. Karena kan membuat cake ini tergantung dari konsumen atau konsumen yang ingin memesannya ya Mbak. Karena tujuannya ini tadi kan agar anak-anak bisa mandiri, bisa membuka lapangan pekerjaan, atau bisa dia bisa bekerja di dunia luar sama seperti orang normal biasanya. Jadi keterbatasan yang dimiliki bukan menghambat untuk mengembangkan bakat gitu ya. Iya, baik, ini luar biasa sekali nih, ada 4 ini. Menurut Bu Maya kira-kira masih ada koreksi nggak Bu dari Bayu supaya dia lebih berkembang lebih baik lagi Bu? Masih Mbak, karena dari segi untuk saat ini mungkin karena sudah lama tidak berlatih ya Mbak, pengocokan krimnya dia masih ragu kayaknya, karena ngocok krimnya itu karena ini kan kita menggunakan ritz, jadi ngocoknya harus cepat dan kaku, jadi tidak ada gelombang udara seperti ini. Biar mulus gitu ya? Iya, biar mulus. Baik Bu Maya, bisa diceritakan nggak proses seleksi kemarin, proses dan sampai lomba di tingkat internasional? Silakan Bu Maya dari video yang kita tayangkan. Ini pada saat lomba internasional itu kan sebelumnya kita ada seleksi dan tahap pembinaan itu selama 3 kali di Jakarta, dan yang membinanya itu para chef-chef
yang udah terkenal di Jakarta ya Mbak, seperti Chef Hardian, Chef Arif, Chef Rian, Chef Ucu. Itu yang membina mereka selama di Jakarta. Setelah itu di awal kami mungkin agak kesulitan ya Mbak, karena pada saatnya itu taunya temanya itu menggunakan pondan. Tahap pembinaan pertama kita latihan membuat pondan, Bayu ada membuat kura-kura waktu itu. Dan tengah jalan dapat informasi dari panitianya kalau tidak boleh menggunakan pondan, hanya boleh menggunakan produk rich. Nah, itu nama produk ya? Iya, produknya krim, krimnya menggunakan rich. Jadi pada saat itu para pembinanya juga para chefnya tuh bingung, waduh gimana ini? Karena kan kita sudah termindset anak-anaknya besok membuat Harry Potter, membuat kura-kura, satu lagi membuat peri seperti itu. Jadi balik ke tahap kedua itu, pembinaan tahap 2 itu kami berarti kami mengulang. Mengulang yang pertama kali yang menggunakan krim, yang anak itu hanya 3 hari belajar, alhamdulillah bisa. Disitulah akhirnya kami semua para tim memutuskan tetap maju. Awalnya maju mundur ya Mbak, karena kan dengan anak-anak yang lomba dari provinsi, nasional, pelatihan tahap pertama itu pondan, tiba-tiba ujuk-ujuk jadinya krim. Cukup signifikan perbedaannya ya Bu? Jauh Mbak, karena pondan itu kan bahannya pondan yang dibentuk membuat seperti karakter, sedangkan ini kan teksturnya lembut, menggunakan gerakan tingkat kesulitannya lebih tinggi seperti itu. Di sini kan ada nih Bayunya nih mendapat juara 3 ya? Iya, juara 3. Mungkin bisa Bu Maya ceritakan Bu? Ini kebetulan ada Chef Arif juga. Chef Arif itu yang mau membantu Bayu dengan ikhlas. Memang benar-benar dia murni mau membantu Bayu. Jadi Bayu itu ketika lomba, selesai pulang lomba habis maghrib sampai hotel, dari maghrib sampai jam 1 malam dia latihan di apartemen Chef tersebut ya? Chef tersebut. Jadi selama lomba itu dia latihan terus sampai jam 1 malam baru pulang. Jam 1 malam. Disitulah saya memilih anak untuk lomba itu Mbak, dicari anak yang tidak mengenal lelah. Karena kalau anaknya yang manja, mengenal lelah, itu akan sulit bagi saya. Karena kalau dia sudah punya keinginan yang kuat, dengan usaha yang baik, insya Allah hasilnya maksimal. Iya. Nah ini kita bisa lihat gambar ini luar biasa ya. Di Malaysia pesertanya ada berapa ini? Semuanya ini pesertanya ada 1.000 orang. Wah 1.000 orang? Iya. Dan Bayu ini mendapatkan harapan 1? Iya, kalau di internasional itu tidak hanya dalam 1.000 itu cuma harapan 1-nya 1, 2, 3 sampai itu enggak Mbak. Jadi setiap peserta berhak mendapatkan semua predikat itu dengan kategori nilainya mencukupi. Jadi ketika dia sudah mencukupi nilai yang batas akhirnya itu di bawahnya lagi ada lagi Mbak, itu diploma harapan 1, dan sertifikat ini bisa digunakan di seluruh dunia. Dan untuk mendapatkan pekerjaan. Oh, luar biasa ini. Ya. Sudah dapat privilege ya. Bisa kerja di kapal pesiar, bisa kerja di hotel, tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau sudah punya sertifikat itu, insya Allah aman. Dan Bayu pun kalau untuk masuk kuliah dapat pakai sertifikat, dia bisa tidak melalui tes lagi ya Mbak. Seperti kakak tingkatnya kan pernah juga Mbak menang di Penang, itu Nia dari SLB Sudewi juga. Dan itu sekarang sering dipanggil sebagai motivator dari Pak Nadiem Kampus Persmas, sering manggil. Dan dia kuliah sekarang di UNP tanpa tes. Karena menggunakan predikat itu. Wah, luar biasa sekali ini. Dan di Malaysia Nia cukup terkenal loh, karena Nia itu anak berkebutuhan khusus yang kategori tunanetra. Dia tidak punya tangan, tidak ada kaki, tapi dia bisa mendekor. Wah, luar biasa sekali ini Bu Maya. Itu motivasi sahabat Disdik dari Bu Maya, harus mau kerja keras ya, harus semangat gitu ya Bu Mayanya. Itu yang paling penting. Keahlian, keterampilan bisa dilatih. Bisa dilatih, makin sering berlatih kan bisa Mbak. Ibaratnya pisau, kalau sering diasah kan tajam. Iya, benar sekali. Berarti ini Bayu ini termasuk kategori yang mau berlatih ya. Mau berlatih. Ya, nggak rewel ya berarti. Nggak rewel, dan dia pun kan cowok kan kadang, "Nggak lah Bu, ngapain kami mau ngias kayak gitu kan kerjaan cewek." Tapi dia enggak. Dulu waktu proses seleksi dari sekolah ini bagaimana prosesnya Bu Maya? Proses dari sekolah, gimana ya Mbak? Kalau saya lihatnya pakai main batin aja sih Mbak, dari hati gitu kan, kayaknya anak ini bisa gitu. Nah, karena sehari-hari pernah dipraktekkan ya. Kebetulan gitu ya? Bayu tidak pernah
ngambil itu keterampilan pilihannya tata boga. Oh bukan. Iya. Terus dasarnya apa Bu Maya memilih Bayu? Pas saya ketemu dia pertama kali, saya sudah ada chemistry gitu Mbak. Kayaknya nih anak bakal jadi bintang. Oh begitu. Mungkin karena apa? Mungkin karena dia gigih gitu ya? Karena percaya diri dari ya? yang lainnya dia kayaknya anaknya yang lebih agak kalem ya Mbak. Kalau itu yang lebih menurut lah seperti itu. Iya. Yang ketika saya Bisa bilang, diarahkan. ya bisa diarahkan. Kamu mau nggak ikut lomba tata boga? Nggak bisa, cowok pun bisa. Saya bilang kalau kamu ikut lomba, kamu nanti bisa berangkat, bisa naik pesawat, bisa kan. Kalau dengar dari pesawat kan dia pertamanya awalnya takut, enggak nanti saya jatuh katanya gitu kan. Tapi udah naik sekali malah ketagihan, nanya Bu besok kapan berangkat lagi, katanya seperti itu. Selalu tanya. Baik, sepertinya Bayu sudah mulai selesai ini dekorasi cake-nya ya. Baik Bu Maya, bisa diceritakan kembali nggak Bu mengenai pengalaman pada saat lomba, terutama di Penang kemarin? Pengalaman di Penang itu mungkin tidak hanya bagi Bayu ya Mbak, tapi bagi saya juga itu pengalaman yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah kami lupakan. Karena apa? Karena kami di situ bertandingnya melawan orang-orang umum, tidak hanya pesertanya ABK. Dan yang ABK itu ya kami yang berenam ini dari Indonesia. Jadi kesulitan mereka itu adalah ketika komunikasi ya Mbak, karena di samping mereka tidak bisa berkomunikasi bahasa biasa, dan jurinya kan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Iya, bahasa mereka. Sementara kan anak-anak kan belum memahami itu. Disitulah tantangan yang sangat luar biasa bagi kami pendamping itu di sana. Berarti pesertanya ini dari seluruh Asia dari ya? Seluruh Asia. Itu dari seluruh Asia pesertanya. Rata-rata peserta itu mahasiswa dan pekerja, baik itu bekerja di hotel atau di dekorasi. Berarti memang safe berarti ya? Pesertanya. Wah, luar biasa sekali ini Bayu. Jurinya itu ada 100 orang, pesertanya ada 1000. Oh, berapa lama kemarin lombanya? 3 hari kami. Tapi dalam 3 hari itu kan dibagi per kelompoknya. Kebetulan kami dapat yang hari pertama. Jadi dalam membuat satu buah ayam itu hanya dikerjakan 1 jam 30 menit. Mulai dari awal sampai clear up-nya semuanya 1 jam 30 menit. Tapi kalau waktu Bayu kemarin 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit sudah selesai. Tapi kan dia tim ya? Bayu tim sama dari SLB Toli-Toli. Oh baik, iya. Baik. Oke, Bu Maya, kira-kira ada yang ingin Bu Maya sampaikan untuk sahabat Disdik untuk memotivasi nih ya, memotivasi bagaimana sih, khususnya begini, mungkin banyak anak-anak ini yang tidak tertarik di bidang tata boga gitu kan, apalagi di bidang dekorasi cake gitu kan. Kira-kira ada motivasi nggak Bu, terutama untuk anak-anak, orang tuanya nih, sahabat Disdik mungkin yang mempunyai anak-anak disabilitas terutama, artinya tidak membatasi mereka dengan segala kekurangan gitu ya. Nah, kira-kira ada Bu Maya? Ya, motivasinya itu Mbak, di setiap kelemahan kita kan pasti ada kelebihan. Jadi kalau untuk disabilitas ini, kalau menurut saya yang aman itu adalah mendekorasi cake. Karena apa? Karena tidak banyak menggunakan kompor yang berhubungan dengan api langsung, dengan benda tajam langsung. Dan ini pun akan menjanjikan bagi mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bisa menerima pesanan, mereka bisa bekerja di toko roti. Bagian yang lebih aman untuk mereka adalah mendekor. Karena kan yang lain kan agak lebih berat untuk mereka Mbak. Seperti itu. Dan intinya tadi mereka mau berusaha, mau berlatih terus, rajin-rajin lihat-lihat YouTube, referensi seperti itu. Jadi artinya seperti ini ya Bu ya. Untuk anak-anak disabilitas ini ternyata gitu bisa tetap mereka punya modal untuk kerja ya untuk kedepannya. Gitu. Mereka punya modal. Karena kan juga mendekor cake ini tidak berkomunikasi langsung dengan pembeli. Karena kan kalau kita bekerja di dalam kan kita akan diarahkan oleh bagian ADM di dalam, baru kita bilang, oh ini ada pesanan cake, dekornya Spiderman, kita kan tinggal mendekor. Dan request ya. Requestnya seperti itu. Dan itu sangat menjanjikan untuk mereka yang tamatan. Jadi bagi saya ini pekerjaan yang sangat baik lah, cocok untuk untuk anak ABK.
Bagaimana? Sudah selesai, Bayu? Masih dirapikan ya? Sudah. Kalau saya bahasanya kayak gitu nggak jelas. Sudah selesai. Sudah. Oke. Bu Maya, ini udah selesai nih Bayu mendekornya. Menurut Bu Maya bagaimana? Sudah cukup menarik untuk Bayu, tetapi ini yang versi simpelnya ya, Mbak, bagi Bayu. Mengingat durasi ya, mengingat durasi podcast juga kita ya. Karena Bayu yang lebih dari ini aja dia bisa gitu, Mbak. Karena ini tadi untuk podcast, karena butuh waktu yang sangat singkat. Jadi dia memilih yang aman, itu membuat mawar. Iya, yang cepat. Yang cepat. Ini saja sudah menggugah selera ya, sahabat Disdik, menarik sekali ini. Baik, Bayu. Nah, ini kita ingin tahu nih, Bayu. Bayu selain dari dekorasi cake, punya hobi lain nggak? Hobi lain apa? Ya, pertama hobinya memasak, kemudian yang kedua main badminton. Udah, itu aja. Oh. Main badminton, olahraga, Bu, sepertinya. Iya, sehat dan kuat ya, karena harus makan ya dengan memasak gitu. Oke, Bayu, rencana ke depan. Ini sudah kelas 12 ini. Rencana ke depan apa kira-kira? Apa mau melanjutkan kuliah atau bekerja? Itu bagaimana, Bayu? Kemungkinan mau kuliah ke Jogja rencananya. Tapi masih belum memilih antara mau kuliah atau mau bekerja, nanti masih dipikirkan. Dan bidang dekorasi cake juga rencananya kalau kuliah atau kerja? Iya, Oke, masih mau berkomunikasi dengan orang tua, tapi ada rencana mau kuliah di bidang tata boga di Jogja. Iya, teruskan ya, gitu ya. Tetap semangat. Nah, ini kita ingin tahu nih, Bayu, bagaimana peran keluarga terutama dan juga sekolah. Ini udah jelas dari Bu Maya itu ya, dan peran sekolah dalam mendampingi Bayu ini pada saat perlombaan ini. Orang tuanya senang, guru-guru, teman-teman dan sekolah juga sangat mendukung Bayu untuk ikut lomba, senang dan bangga. Ya, boleh baca-baca. Iya. Bayu, boleh Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung. Silakan Bayu ke kamera, silakan. Bayu mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung untuk Bayu ikut lomba. Tetap semangat. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Ayah dan Ibu juga, guru dan teman-teman semuanya sudah ikut mendukung Bayu untuk semangat lomba dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, luar biasa ini dari SLB Susudewi ya, sahabat Disdik. Terakhir ini Bayu ya, apa pesan Bayu kepada teman-teman ini? Mungkin teman-teman yang sama-sama mempunyai keterbatasan, biar mereka juga semangat ini mengikuti jejak Bayu. Silakan. Untuk teman-teman semua, pesan Bayu untuk teman-teman yang menyukai tata boga, untuk lomba terus-terus berlatih supaya semakin mahir, rajin berlatih dan tetap semangat. Ikut pelatihan, belajar terus-menerus supaya menjadi lebih baik. Baik, luar biasa sekali. Sangat luar biasa sahabat Disdik, kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa sekali kali ini. Dan bagi orang tua mungkin ini yang juga mempunyai, barangkali mempunyai anak yang juga berkebutuhan khusus, dengan semangat anak kita tetap bisa berprestasi, orang tua harus tetap support gitu, seperti itu ya Bu Maya ya. Baik Bu Maya, Bayu, terima kasih atas obrol-obrolnya dan juga telah mendemokan ini dekorasi cake di podcast Sahabat Disdik. Semoga Bu Maya tetap semangat mendampingi siswa-siswanya dan juga Bayu bisa mencapai cita-citanya tadi gitu kan, menjadi sukses selalu. Baik, terima kasih. Dan Sahabat Disdik, itulah podcast kita. Terima kasih telah menonton podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami mohon maaf ini ya apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya Diani Hefwi Darniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit
undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.